Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin lil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita semua di sini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita renungkan, begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Setuju? Setuju ya? Coba komen setuju. Karena pengen cek nih takutnya pada tidur nih. Setuju gak? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa kepada kita. Contohnya manisnya iman, indahnya Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat hidayah untuk apa? Belajar. Ya, jika misalnya hari ini banyak di antara teman-teman kita yang mungkin sudah tertidur, mungkin sedang nongkrong, mungkin sedang bermain game dan sebagainya. Tapi alhamdulillah biidznillahi taala, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita mengadakan kajian online ya. Yang walaupun online tapi Masya Allah pengikutnya atau pesertanya sudah puluhan. Dan sepertinya ini akan tembus sampai 100 insya Allah biidnillahi ta'ala. Oleh karena itu, coba Anda minta kepada teman-teman semua, sekali lagi, minta bantuan share-nya. Share apa? Share poster kajian ini plus link Zoom-nya. Boleh di grupnya masing-masing, yang punya grup, ya. Oh, share juga di story masing-masing. Coba, Anda kasih waktu 2 menit aja. Ya. Silakan share poster dan link Zoom yang sudah kami siapkan ya. Share di grup masing-masing yang punya grup ya. Share di story masing-masing. Silakan anak kasih waktu 2 menit. Harapannya apa? Semoga ya yang hadir kajian malam ini walaupun online bisa banyak insya Allah biidnillahi ta'ala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tak lupa salat beriring salam kita senantiasa curah limpahkan kepada siapa? Kepada junjungan kita semua, kepada baginda kita semua, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua di sini menjadi sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang melaksanakan apa-apa yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwafillah, teman-teman semua para ahlul Quran ya, para ahlullah, para ahlu surga. Tema kita hari ini adalah New Year, New Me. Ya, yakni tahun baru menjadi aku yang baru. Ya, bukan hanya sekedar baru, tetapi berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi semoga ya harapan besarnya adalah dengan adanya kajian ini di tahun yang baru nanti, ya kita bisa menjadi apa? Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih soleh lagi, ya, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini kita bermuhasabah bareng-bareng. Malam ini kita lihat diri kita, ya. Bagaimana ibadah kita ke belakangnya, bagaimana setiap waktu yang sudah kita manfaatkan, apakah sudah benar-benar maksimal atau belum?
Ya, jangan-jangan kita ini sudah diberikan kenikmatan yang sangat-sangat berlimpah. Jangan-jangan kita ini sudah diberikan kenikmatan yang sangat-sangat banyak, tapi kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi saking banyaknya, saking berlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini mustahil bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan dari rambut, dari kepala, dari badan, dari tangan kita, dari semua tubuh kita, itu sebuah kenikmatan. Belum nikmat-nikmat lainnya. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat keluarga, nikmat hidayah, dan sebagainya. Yang dimana kalau kita hitung itu, ya tidak akan bisa kita hitung semuanya. Maka mari kita jadikan nanti tahun yang baru yang menjadi aku yang baru. Ya, bukan hanya sekedar baru tapi jauh-jauh lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman semua yang Allah rahmati, sebelum kita lanjut, ya, coba Anda pengen ini dulu dong, pengen kenalan dulu. Ya, siapa nama antum, asal dari mana, ya, dan berapa usianya. Jadi Anda pengen tahu nih, kira-kira yang ikut kajian ini tuh dari mana sih asalnya? Ya, dari mana dan berapa umurnya? Dan juga kasih tahu, tahu dari mana info kajian ini. Gitu ya, tulis siapa nama antum, ya. Siapa nama antum, umurnya berapa, asalnya dari mana, dan tahu info kajian ini dari mana. Misalnya, nama saya Muhammad Asadullah, umurnya 24 tahun. Ya, asal Sukabumi. Tahu info kajian ini dari grup WA misalnya. Coba, Anda pengen tahu ya, kira-kira ya di sini itu banyaknya dari mana? Oke, ada Salman Al-Faridi. Ya, ini santri Ana ya, dari SPK Tabligh, Masya Allah. Ada Anggi, dari Medan 18 tahun, Masya Allah. Ada Muhammad Suhadi, Jakarta Utara, Masya Allah. Jadi ternyata ada dari Sukabumi, dari Medan, ya, dari Jakarta, dari mana nih? Temanggung, dari Lampung. Masya Allah ya, luar biasa. Dari Sulawesi, luar biasa. Ya, jadi kalau kita renungi, ya kita bayangkan, kita pikirkan, ternyata Masya Allah ya, biiznillahi ta'ala, dengan wasilah adanya Zoom ini, ataupun wasilah platform lain kayak Google Meet dan sebagainya, Alhamdulillah walaupun kita berbeda tempat, ya, ada dari Riau, dari Demak, dari Jawa Timur, dari Lampung, dari Sumedang, tetapi Alhamdulillah biiznillah ta'ala, kita semua di sini bisa bertatap muka, bisa bermuajah. Ya, walaupun ya mungkin masih ada beberapa yang belum buka kamera nggak apa-apa. Ya, jadi kalau sebisa mungkin buka kameranya, tapi kalaupun nggak bisa nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah ternyata ya ada yang masih remaja, ada yang sudah ibu-ibu, ya masya Allah ya. Ada yang sudah sepuh juga nih luar biasa. Jadi alhamdulillah wasilah kajian-kajian online ini bisa membantu orang-orang di luar sana yang mungkin terbatas dalam info-info kajian, ya ada kajian offline ya. Alhamdulillah bismillah ta'ala ya dengan adanya online ini ya kita bisa saling bertukar ilmu insyaallah bismillah ta'ala. Kita berdoa kepada Allah semoga dengan adanya kajian ini kelak kita akan dipertemukan kembali di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, pada malam ini, pada kajian ini nanti Ana akan menjelaskan tentang 6 ikhtiar kita agar di tahun 2026 dan di tahun-tahun berikutnya bisa menjadi kita yang lebih baik, lebih soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan antum tulis, antum perhatikan jangan sampai ada yang terlewat. Karena ini Anda menyampaikan ini ya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari untuk materinya. Jadi pastikan antum perhatikan dengan baik, ditulis ya. Kalau bisa nanti diposting di Instagram ya, biar sebagai syiar juga kepada teman-teman yang lain insyaallah biidznillah taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, sebelum kita lanjut ke tadi, ke 6 ikhtiar atau 6 usaha kita agar bisa menjadi lebih baik, ya, Ana akan mengawali kajian ini dengan satu surat yang sangat pendek dalam Quran dan juga satu hadis yang juga pendek. Tetapi surat yang pendek ini dan hadis yang pendek ini sangat-sangat menampar kita. Ya,
Yang pertama adalah surat Al-Asr. Di sini Anda pengen mengajak teman-teman semua, ya. Yang pertama, mentadaburi surat apa? Surat Al-Asr, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu, itu demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang benar-benar merugi, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal soleh, ya, serta saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Surat Al-Asr, ya, ayat 1 dan sampai 3. Ini ayat yang pengen kita tadaburi pada mukaddimah, pada perawalan ya kajian ini. Ya. Selain surat ini, Anda pun pengen mengajak teman-teman semua untuk mentadaburi satu hadis yang juga pendek tapi juga menampar kita. Apa bunyi hadisnya? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang dimana dua kenikmatan ini seringkali kita lalai, yang seringkali kita kalah di dalamnya. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya, dari satu surat dan satu hadis ini, ya, kita akan mentadaburi menjadi 4 poin. Poin pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr, demi waktu. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Quran? Ya. Contoh lain kan ada wadduha wal laili idza saja. Ada contoh lain wal laili idza yaghsha. Ada contoh lain wasyamsi wadduhaha. Ada lagi wal fajr was samai wa dan sebagainya. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala ternyata beberapa kali bersumpah dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Kan kalau kita manusia bersumpah kenapa? Untuk meyakinkan seseorang misalnya. Demi Allah saya tidak mencuri, demi Allah saya tidak berbohong, misalnya seperti itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dalam Quran, ya, termasuk dalam alasan ini wal asr, demi waktu. Ya. Apa apa alasannya? Yang pertama, untuk menegaskan dan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala terkait misalnya matahari, bulan dan sebagainya. Ya, wal asr, demi waktu, itu pun menjelaskan tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala mengatur waktu dan alam semesta ini. Ada wal fajr, ya, menegaskan tentang pentingnya waktu fajar dan sebagainya. Jadi kenapa ya kalau kita bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Quran? Maka alasan pertama adalah karena Allah ingin menegaskan dan menjelaskan tentang keagungannya. Yang kedua, kenapa Allah bersumpah? Untuk menekankan pesan yang sangat penting dalam Quran. Misal wal asr, demi waktu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kenapa? Bahwa waktu adalah pesan yang sangat penting yang harus kita maksimalkan. Ya. Kenapa? Karena tadi di hadis disebutkan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali kita kalah, sering kali kita lupa, sering kali kita lalai. Apa itu? Nikmat kesehatan dan waktu luang. Kalau kita tadaburi, kenapa kita menjadi orang yang merugi? Kenapa kita menjadi orang-orang yang belum sukses? Karena mungkin kita tidak memaksimalkan setiap waktu yang kita punya. Makanya di ayat kedua Allah menyampaikan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu adalah apa? Dalam keadaan yang sangat-sangat merugi, yang benar-benar merugi. Kenapa? Mereka yang tidak memanfaatkan waktunya. Sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan waktu yang luang, tetapi tidak dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Dalam setahun kemarin, ya dari Januari, Februari sampai Desember hari ini, ya.
kita renungkan, berapa kali kita menyia-nyiakan waktu yang kita miliki? Berapa kali kita tidak memaksimalkan setiap ibadah kita? Berapa kali kita lalai malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Jadi tadabbur pertama adalah menjelaskan tentang apa? Menjelaskan, Allah bersumpah ya untuk menjelaskan bahwa waktu adalah hal yang paling berharga. Kenapa? Waktu tidak bisa dibeli. Waktu tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat sedetik pun, sesaat pun. Betul ya? Kalau kita kehilangan harta, tahta bisa dikembalikan, bisa diikhtiarkan. Tetapi ketika waktu hilang, kita tidak bisa tidak bisa mengusahakan dia kembali. Ya. Kalau kita lihat di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada kita sesungguhnya setiap umat itu memiliki ajalnya, memiliki waktunya. Apabila waktunya telah datang, maka orang tersebut tidak bisa menunda atau mempercepat walaupun sedetik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ditanya kenapa Allah bersumpah wal asr, demi waktu, karena waktu adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Ya. Yang kedua, tadabbur kedua dari ayat ini, dari surat Al-Asr dan ayat dan hadis ni'matani ini, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya. Allah menjelaskan dan menekankan bahwa ternyata semua orang pasti merasakan yang namanya kerugian. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Lihat kalimatnya. Perhatikan ayatnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata innanya, ada kata lafinya. Jadi Allah tidak mengatakan al insanu fi khusr misalnya, atau al insan khusr. Manusia itu rugi, enggak. Tetapi Allah mengatakan inna, sesungguhnya. Jadi menekankan al insan, manusia, lafi. Nah, ada penekanannya, benar-benar dalam lafi, benar-benar dalam kerugian yang nyata. Jadi ternyata kalau kita tidak memanfaatkan atau tidak memaksimalkan keimanan kita kepada Allah, kita pun tidak memanfaatkan waktu kita untuk beramal soleh, kita ini kata Allah Subhanahu wa taala apa? Menjadi orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadabbur ketiga yang bisa kita dapatkan adalah bahwa ternyata kerugian terbesar itu bukan tentang harta yang hilang, bukan jabatan yang hilang, tetapi tertipu dengan waktu luang dan sehat kita. Ya. Jadi kalau harta hilang, memang sedih, memang berat, memang sakit hati kita. Tetapi harta bisa dicari. Betul ya? Ketika jabatan hilang, memang kalau kita misalnya turun jabatan misalnya, atau dipecat misalnya, memang sakit, memang sedih. Betul ya? Sepakat ya? Tetapi itu semua masih bisa diusahakan. Tetapi ketika waktu luang yang kita sia-siakan, yang seharusnya kita bisa menjadi orang soleh, ternyata kita tidak menjadi orang soleh, ya, itu tidak bisa dikembalikan. Bahkan nanti di akhirat kelak, ya, semua orang akan merasa rugi. Kenapa? Yang pertama misalnya, orang-orang yang tidak sholat misalnya, atau orang-orang tidak beriman, menyesal, kenapa saya tidak menjadi orang yang beriman? Kenapa saya tidak menjadi orang yang melaksanakan sholat? Ya, lalu yang kedua, orang yang sholat pun, orang yang beriman pun juga merasa rugi atau menyesal. Kenapa ketika di dunia tidak memaksimalkan keimanannya, tidak memaksimalkan kesolehannya, tidak memaksimalkan sholatnya. Ya, bahkan orang-orang soleh pun, orang-orang yang sudah baik pun, orang-orang yang sudah taat pun juga akan menyesal. Menyesal kenapa? Kenapa nggak lebih banyak lagi amal solehnya? Bahkan orang yang sudah banyak banget amal solehnya, yang sangat banyak, yang jika kita perhatikan, ini amal itu sudah tidak terhitung. Mereka pun merasa merugi. Mereka pun merasa menyesal. Kenapa? Kenapa ketika di dunia tidak lebih maksimal? Jadi nanti ketika di akhirat kelak,
Ya, semua orang akan menyesal, semua orang akan merasa merugi. Kenapa? Karena tertipu dengan waktu luangnya dan waktu sehatnya dan tidak memanfaatkan keimanannya dan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, tadabbur keempat dari hadis dan ayat ini adalah kita menjadikan tahun baru ini ya menjadi New Year New Me. Aku yang baru menjadi aku yang tahun yang baru menjadi aku yang baru. Ya, tahun baru menjadi aku yang baru. Bukan sekedar baru tapi menjadi lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya doakan di sini teman-teman semua semoga menjadi orang-orang yang soleh. Saya doakan semoga teman-teman semua yang sekarang hadir ya menjadi orang-orang yang lebih taat di tahun 2026 insya Allah. Ya, ya. Dan semoga semua target yang antum rencanakan hari ini ya yang sekarang antum targetkan, yang antum usahakan, semoga Allah mudahkan proses antum. Semoga Allah berkahkan segala urusan antum insya Allah biidnillahi taala. Khawafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itulah tadi ya empat tadabbur yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Asr. Ya, hanya 3 ayat dan juga hadis tadi. Hadis ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas as-siha wal farad. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan utama. Kalau tadi itu masih ini ya, masih perawalan doang, masih mukadimah. Ya, masih pendahuluan. Jadi untuk mengingatkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya waktu. Jika kita tidak memaksimalkannya dengan baik, maka kita menjadi orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya, ya, kita akan masuk ke materi inti kita. Apa materinya? Yaitu tentang 6 ikhtiar kita, tentang 6 usaha kita agar di tahun baru nanti menjadi kita yang lebih baik lagi, menjadi kita yang lebih soleh lagi, menjadi kita yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah taala. Ya. Yang pertama teman-teman semua. Yang pertama yang paling mendasar adalah dengan apa? Dengan mengawali tahun baru dengan niat yang baik. Ya, jadi poin pertama atau ikhtiar pertama kita agar di tahun 2026 ini menjadi lebih baik dengan apa? Dengan meniatkan hati kita menjadi lebih baik lagi. Jadi ada niat baik, ya. Kenapa niat yang baik? Ya. Kenapa? Karena niat adalah kunci diterimanya amal. Jadi ada dua kunci atau dua hal ya. Yang dua hal ini jika kita tidak kerjakan satu saja ditolak amal kita. Ya, yang pertama ikhlas, niat yang baik. Yang kedua ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ikhlas, ya maka tidak sah salat kita, tertolak amalan kita. Dan kalau kita tidak ittiba, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka juga tertolak seluruh amalan kita. Ya, maka hal paling mendasar dalam agama ini apa? Yang pertama tentang niatnya kita perbaiki. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niat kita di tahun baru baik, insya Allah kita mendapatkan banyak kebaikan, banyak kesuksesan di tahun 2026. Tetapi kalau niat kita salah, niat kita belok-belok, niat kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala, justru kita mendapatkan keburukan. Ya. Lihat lanjutan hadisnya. Barang siapa yang hijrahnya atau dia ibadahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, maka ibadahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala atau balasan sesuai dengan yang Allah janjikan. Tetapi barang siapa yang hijrahnya, barang siapa yang ibadahnya, ya,
hanya karena ingin mendapatkan dunia misalnya, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka ibadahnya atau hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia tuju saja. Jadi penting bagi kita teman-teman semua mengawali tahun baru ini apa? Menjadi niat yang lebih baik lagi. Karena apa? Arah niat yang baik akan menentukan arah hidup yang baik. Kalau arah niat kita salah, arah niat kita jelek, ya justru menentukan atau mengarahkan kita ke arah hidup yang jelek pula. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Teman-teman semua yang Allah rahmati, ya. Dalam poin pertama ini, Anda akan jelaskan lebih panjang. Kenapa? Karena masalah niat ini adalah hal yang paling mendasar, yang sering kali kita lupa di dalamnya. Ya, maka Anda akan melanjutkan dengan membaca satu hadis lagi. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Man kanatil akhiratu hammahu jama'a Allahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Rasulullah SAW, barang siapa yang tujuannya, yang niatnya mengejar akhirat, ya, maka Allah akan mempermudah segala urusannya, ya, bahkan akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan yang tunduk. Lanjutannya, wa man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Apa kata Rasul? Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, jadi fokusnya hanya mengejar dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, akan mempersulit segala urusannya, bahkan menjadikan kefakiran, kemiskinan selalu di depan matanya. Dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dari hadis ini, ya, kita bisa mentadaburi. Ternyata niat mengejar akhirat itu sangat-sangat menenangkan seharusnya. Dan jika kita niatnya hanya mengejar dunia, itu sangat melelahkan. Dan ingat teman-teman semua, mengejar akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Ya, karena justru kata Rasulullah SAW, ketika kita mengejar akhirat, mengejar Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengejar ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata dunia pun akan datang kepada kita, ya, dalam keadaan yang tunduk. Ya, jadi wa atatud dunya wa hiya raghimah. Ketika kita sudah meniatkan akhirat, dunia itu akan datang dalam keadaan yang tunduk, dalam keadaan yang hina. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika sudah diberikan kesempatan untuk hidup tapi niatnya belum karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman semua. Allah menyampaikan wabtaghi fima atakallahu dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa kata Allah? Wahai manusia, carilah pahala di akhirat untuk akhirat kelak. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi Allah pun melanjutkan, tetapi kamu pun jangan sampai melupakan bagianmu di dunia. Jadi ternyata Allah pun sudah bilang kepada kita, silakan kejar akhirat. Ya, tetapi jangan sampai melupakan yang namanya dunia. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngejar dunia, boleh. Tetapi niat utama, tujuan utama kita apa? Mengejar akhirat. Man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu lahu syamlahu. Barang siapa yang niat yang mengejar akhirat, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan akan menjadikan hatinya apa? Lebih tenang, lebih cukup. Ya, wa atatu dunya wa hiya raghimah. Bahkan dunia pun akan datang kepada mereka yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, yang niatnya mengejar akhirat, ya, dalam keadaan yang tunduk. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dunia pun semakin dekat kepada kita, insya Allah biidznillah taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, berikutnya ana ingin membacakan sebuah ayat, ya, dua ayat, ya, dari surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Ya. Dua ayat ini menjelaskan dan menampar kita semua seharusnya. Ya. Tentang apa? Tentang pentingnya menjaga niat kita. Ya. Di ayat 15-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, barang siapa yang dia ini tujuannya hanya mengejar dunia dan juga perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Memang kami akan berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, bahkan mereka di dunia kata Allah tidak dirugikan. Wahum fiha la yubkhasun. Tetapi apa lanjutan ayatnya? Allah melanjutkan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Mereka yang hanya mengejar dunia saja, laisa lahum fil akhirati illa nar. Nanti di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan kata Allah. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya ibadah, ya kita misalnya sholat dan sebagainya, tetapi niat atau hati kita masih mengejar dunia, ya kita mengejar harta, tahta, jabatan dan sebagainya, memang kemungkinan kita bisa mendapatkan itu semua. Tetapi nanti di akhirat kelak kita justru tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bahkan teman-teman semua, ada hadis yang menjelaskan tentang tiga orang, ya hadis yang menjelaskan tentang tiga orang yang di mana tiga orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Siapa mereka? Pertama, mereka yang syahid, mereka yang apa? Mereka yang meninggal dalam peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu para penuntut ilmu dan pengajar ilmu, termasuk penghafal Quran. Dan yang ketiga adalah orang-orang dermawan. Bayangkan, orang yang berperang, orang yang menghafal dan juga menuntut ilmu, yang menghafal dan menuntut ilmu, dan juga orang dermawan. Tiga orang ini secara zahirnya soleh, baik. Tetapi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tiga orang ini adalah salah satu, ya salah tiga ya, yang dilemparkan pertama kali ke neraka. Kenapa? Masalah niatnya. Ya. Jadi misalnya ditanya, ya di sini tiga orang ditanya. Yang pertama misalnya orang yang syahid, wahai orang yang syahid, atau orang yang berjihad, ya apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku telah berjihad, aku telah berperang, gitu ya. Terus juga para penuntut ilmu, wahai para penuntut ilmu, apa yang sudah kamu kerjakan? Ya Allah, aku telah belajar, aku telah mengajarkan Quran, aku telah menghafal Quran. Juga orang dermawan, wahai orang dermawan, apa yang telah kamu lakukan? Ya Allah, saya sudah sering sedekah, saya sering berbagi. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu berbohong, kamu dusta, kamu berjihad, kamu menuntut ilmu, kamu mengajarkan ilmu, dan kamu menjadi orang dermawan bukan karena aku, kata Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin disebut, yaitu disebut syahid, disebut ustadz misalnya, disebut orang-orang yang baik misalnya. Jadi ingin apa? Mengejarnya bukan mengejar ridho Allah, tapi mengejar ridho manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi teman-teman semua dari ayat tadi, ya surat Hud ayat 15 dan 16 dan juga hadis tersebut ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa amal yang besar seperti tadi yang berperang, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan juga dermawan ya, tidak menjamin selamatnya mereka di dunia ataupun di akhirat ya, jika niatnya rusak. Dan justru popularitas yang mereka dapatkan para apa tadi penuntut ilmu, orang dermawan, bisa jadi apa? Neraka yang tersembunyi. Ya karena mereka apa? Justru mendapatkan adab, bahkan dilemparkan pertama kali ke neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Teman-teman semua yang Allah rahmati, itulah poin pertama. Ya, poin pertama tentang apa tadi? Tentang menjaga niat yang baik atau memperbaiki niat kita. Yang pertama. Jadi tahun baru ini ya bermuhasabahlah. Ya untuk apa? Meluruskan dan menjaga niat kita agar lebih baik lagi. Baik, berikutnya poin kedua atau ikhtiar kedua agar kita bisa menjadi orang yang lebih sukses di tahun depan. Apa? Yang kedua adalah rencana yang baik. Apa? Rencana yang baik. Tulis, rencana yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tunzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun."
Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah Dia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kita, memerintahkan kita apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Apa kata Allah? Perhatikanlah masing-masing di antara kalian apa yang telah kamu siapkan untuk hari esok. Ya, jadi Allah memerintahkan kita untuk menyiapkan bekal untuk hari esok atau akhirat. Ya. Jadi hari esok ini bukan sekedar besok, ya, tapi apa? Hari kiamat maksudnya. Dan ingat teman-teman semua, hari esok itu atau hari kiamat itu atau hari akhirat itu ya ditentukan apa yang telah kita siapkan hari ini. Kalau sekarang kita persiapannya malas-malesan, persiapannya tidak maksimal, maka itu yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita sudah maksimal, maka kita pun akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura." Di surat An-Najm ayat 39 dan 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bahwa manusia tidak memperoleh, tidak mendapatkan selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya. Jadi ternyata apa yang kita usahakan hari ini, apa yang kita rencanakan hari ini nanti akan diperlihatkan di hari kiamat kelak. Kalau persiapannya baik, insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau persiapannya jelek, persiapan yang gak maksimal, justru kita mendapatkan keburukan. Dan ingat teman-teman semua, orang yang cerdas itu bukan yang banyak rencana dunia saja, tetapi mereka yang merencanakan akhiratnya, yang senantiasa bermuhasabah untuk dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi ternyata orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang pintar itu bukan tentang mereka yang bisa merencanakan dunia saja, tetapi ternyata mereka yang sering bermuhasabah untuk rencana akhirat. Maka di poin kedua ini saya mengajak kepada teman-teman semua untuk apa? Membuat rencana yang baik. Bukan hanya dunia tapi akhirat. Ya. Seringkali kita punya target. Saya pengen punya target misalnya apa namanya? Target pengen masuk UI misalnya yang SMA nih, pengen masuk kuliah ini misalnya. Lalu pengen nikah misalnya. Pengen dapat uang segini. Tetapi apakah kita punya target misalnya istighfar minimal sehari sekali. Misalnya sholat fardu atau sholat wajibnya harus berjamaah 5 waktu. Terus kita mentargetkan membaca Quran paling minimal 14 sampai 20 menit misalnya. Ya. Terus tahajud misalnya kita maksimalkan. Coba di sini yang tanya kepada antum. Ya. Coba tulis di kolom komentar. Apa target antum di tahun 2025? Coba Anda pengen tahu. Ya, sebelum kita lanjut ya. Anda pengen tahu dari antum semua, tulis di kolom komentar. Ya, tulis di kolom komentar. Apa target antum di tahun 2026 atau tahun-tahun berikutnya? Tulis. Anda pengen tahu, ya, Anda pengen lihat, ya, apa sih target antum? Ya, jangan-jangan ya antum belum punya target dalam ibadahnya atau minimal doanya lah. Misalnya seringkali kita berdoa, ya Allah mudahkan rezeki, ya Allah mudahkan saya pengen belajar, mudahkan saya pengen ini dan itu. Tetapi apakah kita pernah berdoa, ya Allah, khusyukkan sholat saya. Ya Allah, saya pengen sholat tahajud setiap hari. Apakah kita pernah berdoa seperti itu? Coba tulis di kolom komentar. Anda pengen tahu ya, apa rencana besar antum ya terkhusus dalam ibadah kita di tahun 2026 atau tahun-tahun berikutnya. Oke, ada yang pengen haji. Masya Allah, tabarakallah, amin. Ada yang pengen tasmi 30 juz, luar biasa. Ada yang pengen bisa mahir berbahasa Arab. Ada yang pengen menikah, ada yang pengen masuk PTN yang diimpikan. Ya, mau ibadah terpanjang Ustadz, Masya Allah, silakan. Silakan antum tulis target antum. Anda pengen lihat, ya apa sih target antum? Ya, coba di sini ada gak yang punya target, ya bisa faham fikih dasar misalnya. Coba ada yang
Ada nggak yang di sini yang mentargetkan atau mengusahakan pengen faham fikih? Coba ada nggak di sini? Di tahun 2026 ya, siapa yang pengen ya? Yang pengen apa tadi? Pengen menjadi orang yang paham tentang fikih, minimal fikih-fikih dasar tentang sholat, wudhu dan sebagainya. Coba ada ya. Nah, Ana kirim di grup ya. Ana ingin mengajak teman-teman semua ya. Di awal tahun 2026 ya kami dari Khadimul Quran ya mengadakan sebuah kelas fikih dengan infak terbaik, infak seikhlasnya dengan 8 pertemuan ya dengan kitab rujukan Safinatun Najah. Silakan. Jadi Anda pengen mengajak kepada teman-teman semua untuk apa? Untuk ikut kelas ini. Infaknya seikhlasnya. Ustadz, kenapa infak? Ya karena untuk bayar pematerinya. Ini teman Ana, sahabat Ana, dia sudah double degree. Jadi S1-nya pertama di Idaku, jurusan hadis, dan S1-nya lagi juga di Turki sama Ana, jurusan Ilahiyat atau di Rusa Islamiyah. Ya, jadi Ana pun kirim info lengkapnya di grup ya. Jadi silakan, ada waktu 3 hari ke depan ya, sebelum kelasnya ditutup pendaftarannya. Ya, jadi silakan. Minimal atau apa tadi? Punya target di tahun 2006 bisa paham fikih. Minimal apa? Fikih-fikih dasar dari nol kita belajar. Insya Allah kelasnya ada apa? Ada 8 pertemuan dan setiap pertemuan ini ada rekamannya dan ada grup untuk tanya jawab. Jadi yang bingung tentang fikih ya, nanti kita akan memberikan solusi. Apa solusinya tadi? Kelas fikih ditambah ada grup yang bisa menjadi apa namanya menjadi tempat untuk tanya jawab ya infak terbaik ya alhamdulillah sampai hari ini sudah ada sekitar 30 sampai 40 pendaftar ya dan insya Allah ya akan ditutup tanggal 31 hari Rabu insya Allah jadi segera yang pengen belajar fikih dari nol ya dengan pengajaran insya Allah bagus ini sahabat Ana luar biasa ilmunya beliau sangat luar biasa penjelasannya silakan Ana sangat merekomendasikan antum ikut kelas fikih ini. Infak seikhlasnya, ya. Insya Allah antum bisa ikut 8 pertemuan plus ada rekamannya insya Allah binti ta'ala. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ya. Nanti yang pengen tahu lengkapnya bisa cek di baca. Tadi yang sudah kirimkan poster ya dan juga broadcast. Oke, teman-teman semua yang Allah rahmati. Tadi kita sudah sampai mana? Sudah sampai tentang rencana yang baik. Betul ya? Tadi Anda membacakan satu hadis ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang hebat adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya, maka tadi teman-teman pun alhamdulillah sudah punya rencana. Ada yang pengen haji, ada yang pengen sholat tahajudnya maksimal, ada yang pengen tasbih 30 juz dan sebagainya. Alhamdulillah, itu luar biasa. Karena betul teman-teman semua, rencana yang terbaik adalah rencana yang mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rencana dunia boleh, tetapi akhirat yang wajib untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berbekallah kalian. Carilah bekal dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang bisa berfikir." Ya. Jadi silakan teman-teman semua buat target ibadah antum. Misalnya tadi yang dibilang ya, sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. Ya. Lalu baca Quran per hari minimal 15 sampai 20 menit misalnya. Tahajud minimal 2 rakaat plus 1 witir. Ya. Sedekah misalnya seminggu 2.000 aja misalnya. Dan sebagainya. Jadi buat rencana-rencana sederhana, nggak apa-apa, nggak banyak. Yang penting apa? Kita rencanakan itu semua bisa istiqomah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Amalan yang sedikit, yang nggak banyak tapi apa? Continue terus menerus. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqan. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang sedikit, tetapi dia rutin, terus menerus. Misalnya, baca Quran seharinya mungkin cuman 5 halaman, tapi dia rutin. Ya, jadi ini lebih baik daripada orang yang misalnya bisa membaca 30 juz, tapi cuma Ramadan aja misalnya. Ya, jadi kalau kita bandingkan mana yang lebih baik yang 5 halaman per hari tapi setahun full bisa baca 5 halaman, apa mereka yang bisa sehari sejuz tapi hanya Ramadan saja? Maka jawabannya tadi, mereka yang bisa rutin, yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, berikutnya poin ketiga. Ya,
Poin ketiga, agar di tahun baru tahun 2026 ini bisa menjadi lebih baik adalah apa? Memperbaiki sholat. Ya, jadi sholat yang baik. Kenapa sholat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Salatnya, teman-teman semua. Jika salatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan selamat. Dan jika salatnya rusak, maka sungguh ia telah celaka dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Juga dalam hadis lainnya, Rasulullah menyampaikan, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Akan ada senantiasa suatu kaum atau seseorang yang selalu mengakhirkan sholatnya, yang selalu berada di belakang ketika sholat, maka Allah pun akan menempatkan mereka di belakang, atau Allah pun akan mengakhirkan segala urusannya. Ya, jadi dari dua hadis ini kita bisa belajar bahwa ternyata kunci sukses adalah sholatnya. Fa in saluhat, kata Rasul, faqad aflaha wa anjah. Jika sholatnya baik, maka semuanya baik. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Tetapi kalau sholatnya rusak, maka semuanya rusak dan dia merugi. Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya antum bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat? Maka hal paling sederhana, perbaiki sholat antum. Coba antum renungkan. Dalam setahun ke belakang, dalam beberapa tahun ke belakang, antum renungkan. Apakah kita sudah maksimal khusyuknya? Apakah kita sudah maksimal berjamaahnya? Apakah kita sudah maksimal soft-softnya paling depannya? Ya. Apakah kita sudah maksimal wudhunya? Apakah kita sudah memaksimalkan hati kita ketika sholat? Coba kita perhatikan. Padahal kalau kita renungkan, kita tahu bahwa sholat itu adalah kunci kesuksesan. Bahwa sholat adalah kunci kemenangan. Sholat adalah kunci keberuntungan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Jadi Allah menjelaskan, sungguh telah beruntung. Qad aflahal, sungguh, jadi ada penekanan. Sungguh telah beruntung siapa? Mereka yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salatnya. Jadi kalau sholatnya khusyuk, dia telah beruntung, dia telah sukses. Tetapi kalau sholatnya nggak khusyuk, sholatnya berantakan, maka dia pun rugi atau dia celaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Teman-teman semua kita renungkan coba. Kita renungkan ya setiap harinya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah muadzin. Hayya 'alas shalah. Mari menuju salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan dan kesuksesan. Kita dipanggil 5 kali per hari. Bayangkan 5 kali per hari kita dipanggil, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah muadzin. Untuk apa? Allah mengajak kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau kita tadabburi surat Maryam, ya. Surat Maryam ayat 1 sampai ayat 58 menjelaskan tentang orang-orang hebat. Ada yang tahu siapa? Berapa yang protes nih? Di surat Maryam, ya, menjelaskan tentang orang-orang hebat. Ada yang tahu? Coba tulis tolong bentar. Ya, coba ditulis. Ada tulis minimal 5, ada yang tahu gak? Ya. Di surat Maryam, ya, dijelaskan tentang beberapa orang hebat. Ada yang tahu siapa saja? Coba. Ada yang hafal gak nih? Coba. Di surat Maryam, ya betul, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Maryam, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ismail, ada Nabi Idris. Itu di surat apa tadi? Surat Maryam. Di awal sampai ayat 58 menjelaskan tentang mereka. Tentang orang-orang hebat. Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, ada Maryam, ada Isa, ada Ibrahim, ada Musa, ada Ismail, dan Idris. Mereka adalah orang-orang yang apa? Sukses, orang-orang hebat. Mereka nabi, orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi di ayat 59-nya
Allah melanjutkan sebuah ayat atau memfirmankan sebuah ayat yang berbunyi, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian datanglah setelah mereka. Siapa mereka tadi? Nabi Zakaria, Nabi Musa dan sebagainya. Setelah mereka akan ada generasi yang datang apa? Adha'u salah. Mereka yang menyia-nyiakan salatnya dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan menemui atau bertemu dengan kesesatan, kerugian yang nyata, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ya, kalau sholat kita diremehkan, sholat kita tidak maksimal, kita tidak khusyuk, ya, ya kita pun disebut apa tadi? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang akan mendapatkan kesesatan dan kerugian. Betul kata Rasul tadi, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Jadi akan ada seseorang atau kaum yang dia ini sering terlambat atau sering mengakhirkan sholatnya, maka Allah pun akan mengakhirkan segala urusannya. Maka dari surat Maryam ayat 59 kita bisa mentadaburi bahwa sholat adalah senjata dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita sukses di dunia maupun di akhirat. Dan juga sholat adalah perisai dari syahwat dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang benar itu, yang dilakukan dengan benar, akan mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Maka anak ingin mengajak kepada teman-teman semua, mari kita maksimalkan salat kita. Kita khusyukkan salat kita, ya. Kalau kita pengen sukses, kita pengen menjadi orang hebat, menjadi orang beruntung, pastikan kita menjadi orang-orang yang memaksimalkan dan khusyuk ketika salatnya. Ya, karena sholat adalah inti kehidupan. Kalau kita lihat teman-teman semua di surat Maryam ayat 162, ingat ya, surat Maryam ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Apa kata Allah? Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Lihat urutannya, perhatikan urutannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lihat urutannya. Yang pertama Allah sebutkan adalah salat dulu. Setelah salat apa? Ibadahnya. Setelah ibadahnya apa? Hidupnya dan matinya. Jadi salat adalah inti ibadah. Salat adalah inti dari hidup. Ya, kalau salatnya benar, ibadahnya benar. Kalau salatnya benar, hidupnya benar. Kalau salatnya benar, matinya juga benar. Ya. Jadi ingat tadi hadis yang pertama sebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatu. Amalan yang paling pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah apa? Salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, salatnya benar, semuanya benar, dia sukses. Tetapi kalau salatnya rusak, maka rusak semuanya. Maka salat adalah jantung spiritual manusia. Kalau sholatnya baik, ibadahnya baik. Kalau sholatnya baik, hidupnya baik. Dan kalau sholatnya baik, matinya juga baik. Insya Allah, biidnillahi ta'ala. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, kalau kita renungkan, sholat ini pun adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman. Jadi kalau kita mengaku sebagai beriman, dengar ayat ini. Sami'na wa ta'na. Kita dengar. Apa kata Allah? Minta pertolongan kepada Allah, ya. Dengan apa? Dengan sabar dan salat. Jadi sholat itu ternyata bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita punya masalah, kita punya hati yang sedang kesal, sedang sedih, sedang kurang, sedang senang, maka sholatlah. Sebagaimana hadis ya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kata sahabat Hudzaifah ya radhiyallahu an, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa suatu perkara, ditimpa suatu masalah, maka beliau segera melaksanakan ini. Karena sholat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kita curhat kepada Allah dengan wasilah sholat, ya, kita akan dimudahkan, ya apa, segala urusannya insya Allah biidznillah ta'ala.
Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai apa? Menjadi hamba-hamba yang istiqomah dan sholatnya. Amin. 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 Kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi hamba yang bukan sekedar menggerakkan badan saja, bukan sekadar menjalankan rutinitas, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi kita sholat untuk apa? Karena kita membutuhkannya. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, berikutnya poin keempat. Poin keempat agar kita bisa sukses adalah apa? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Coba sekali lagi, kita renungkan dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun ini aja. Ya, berapa kali kita khatam? Berapa kali atau berapa juz yang sudah kita baca dari Al-Quran? Jangan-jangan setahun kemarin kita nggak pernah baca Quran. Jangan-jangan setahun kemarin kita hanya membaca Quran ketika Ramadan saja. Jangan-jangan kita baca Quran ketika sholat saja, Al-Fatihah saja misalnya. Naudzubillah min dzalik. Kita renungkan. Quran ini diturunkan kepada kita. Apa kata Allah? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, ya. La raiba fi yang di mana tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dan juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Ya. Kenapa harus baca Quran? Allah yang menyampaikan, Allah yang nyuruh kita. Allah yang berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Lihat kalimatnya, ini kalimatnya indah. Apa kata Allah? "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Kalian bacalah Al-Qur'an dengan apa yang mudah bagimu. Di sini Allah tidak bilang bacalah 1 juz, 2 juz per harinya, enggak. Tetapi Allah bilang apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalian bacalah Al-Qur'an dengan apa yang mudah bagimu. Maksudnya apa? Nggak apa-apa misalnya cuma per hari misalnya cuma setengah halaman, cuma 1 halaman, atau 5 halaman. Tetapi apa? Istiqomah. Ya. Jadi inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah nggak bilang kepada kita baca Quran yang banyak, enggak. Tetapi faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran dengan apa yang mudah bagimu. Misalnya perharinya 5 halaman, nggak apa-apa. Perharinya 1 halaman, nggak apa-apa. Yang penting apa? Istiqomah. Habul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Mereka yang continue amalannya, yang istiqomah terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Juga kita bayangkan teman-teman semua, dari satu huruf yang kita baca itu akan melahirkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran maka baginya satu kebaikan. Dan Rasul menyebutkan dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, 3 huruf yang kita baca, 30 pahala yang kita dapatkan atau 30 kebaikan yang kita dapatkan. Kalau kita renungkan, kita membaca 1 halaman saja sudah berapa huruf yang kita baca dan begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Dan teman-teman harus tahu, satu kebaikan itu akan menghapuskan satu dosa. Kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi semakin kita banyak baca Quran, semakin banyak pula kita mendapatkan kebaikan sekaligus kita pun akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman semua pengen nggak dosa diampuni? Coba tulis komen, mau bilang. Karena pengen tes, takutnya pada tidur nih udah malam nih. Teman-teman semua pengen nggak dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen? Pengen. Ya. Maka salah satu ikhtiarnya dengan apa? Membaca Quran sebanyak mungkin. Kata Rasulullah SAW, Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa kata Rasul? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah dosa-dosamu itu dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi semakin banyak kita melakukan kebaikan, termasuk kita membaca Quran, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
semakin banyak baca Quran, semakin banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dosa yang diampuni, bukan hanya pahala berlimpah, tetapi kita pun akan menjadi tenang hatinya. La bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Dan sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Quran menjadi wasilah dan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dan berkaitan dengan Quran pasti yang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Quran diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Quran diturunkan dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpin para malaikat. Karena apa? Karena menjadi perantara diturunkan Quran. Quran diturunkan pada suatu bulan, itu bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dan suci. Karena apa? Karena bulan itu bulan diturunkan Quran. Quran juga diturunkan pada suatu malam, itu malam Qadar, Lailatul Qadar. Malam itu kata Allah khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Lebih baik daripada 80 tahun lebih. Karena apa? Malam itu malam diturunkan Quran. Coba kita renungkan teman-teman semua. Kalau pikiran kita, hati kita, amalan kita senantiasa dekat dengan Quran, insya Allah biiznillah ta'ala. Kita pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua di sini menjadi orang-orang yang istiqomah dengan Quran, ya. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menghafal, tapi bisa mentadaburi dan juga mengamalkan kandungannya. Insya Allah biidznillah taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai. Yang kelima, ya kita percepat ya, sudah malam ya. Yang kelima adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara sukses yang kelima agar kita lebih sukses, lebih taat, lebih lebih soleh kepada Allah, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita doa? Karena pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena usaha kita, bukan karena kita sendiri, tetapi karena Allah yang memberikan kekuatan. Maka kalau kita pengen sukses, pengen lebih hebat, lebih taat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang satu dua ini antum sudah hafal, pasti ya, wajib hafal. Apa doanya? Doanya tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah menyampaikan, Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, wahai Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka. Ya. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya simpel tapi insyaallah bagus. Berikutnya yang keenam, ya kita percepat ya. Yang keenam adalah bermuhasabah. Muhasabah diri itu yang keenam. Dan ini yang paling penting. Ya, paling akhir adalah muhasabah. Kita muhasabah setahun ke belakang atau beberapa tahun ke belakang, apakah kita sudah maksimal ibadahnya? Apakah kita sudah maksimal sholatnya? Apakah kita sudah maksimal baca Qur'annya? Apakah kita sudah maksimal sholat tahajudnya? Apakah kita sudah maksimal sholat rawatibnya? Apakah kita sudah maksimal sholat duhanya? Apakah kita sudah maksimal sedekahnya? Apakah kita sudah maksimal untuk berbuat baik? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisab diri kita. Kita lihat diri kita. Ya, apa yang sudah kita lakukan sampai dunia ini? Apakah kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa kali kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa kali kita sudah beristighfar, sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Dan ingat, ada satu hadis nih. Hadis ini yang seharusnya menampar kita. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yudkhilu ahad minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar
wala ana illa birahmatin minallah. Lihat kalimatnya, lihat artinya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ulang ya artinya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkan atau menyelamatkan dari neraka. Bahkan aku, itu Rasulullah SAW, ya, kecuali apa? Illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bisa masuk surga bukan karena amal kita. Kita ini bisa diselamatkan dari siksa api neraka bukan karena amal kita. Tapi kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang cara kita mendapatkan atau mengejar rahmat Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis menjelaskan tentang kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Kita malu sama Allah. Malu sama Allah kalau suratnya belum maksimal. Malu sama Allah kalau baca Qurannya belum maksimal. Malu sama Allah kalau kita nggak pernah tahajud, kita nggak pernah sedekah, kita nggak pernah sholat duha. Kita malu sama Allah kalau kita nggak pernah berbuat kebaikan. Maka di tahun baru nanti, ya, atau di akhir tahun ini, kita jangan berpesta, kita jangan meniup trompet, jangan membakar apa namanya kembang api, tetapi kita bermuhasabah, bermuhasabah. Ya, dan ingat teman-teman semua, jangan sampai tadi yang bilang ya, jangan sampai di tahun baru nanti kita malah merayakannya. Karena itu bukan dari Islam. Kita ingat teman-teman semua, banyak teman-teman kita di Sumatera, di Aceh yang belum dapat kenyamanan seperti kita sekarang. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan apa? Bermuhasabah dan memperbanyak amal soleh. Ya. Maka teman-teman semua ada 3 langkah atau 3 cara agar kita bisa bermuhasabah. Yang pertama apa? Periksa hubungan kita dengan Allah. Yang pertama ya. Cara muhasabah pertama. Periksa hubungan kita dengan Allah. Lihat yang paling dasar. Salat, Quran, doa, rasa takut kepada Allah. Ya. Bukan seberapa sibuk kita beramal, tapi seberapa hadir hati kita saat beramal. Yang kedua, akui dosa dan kelalaian dengan jujur. Ya. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Dosa lisan, dosa pandangan, dosa waktu, dosa niat, semuanya kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengakuan yang jujur adalah awal taubat yang benar. Yang ketiga, tutup dengan taubat dan langkah perubahan. Istighfar, berdoa, beramal soleh. Tidak perlu banyak, yang penting apa? Konsisten. Ya. Karena jika muhasabah tanpa perubahan hanya renungan kosong. Jadi nggak apa-apa. Kita bermuhasabah, kita beramal sedikit-sedikit. Tetapi apa? Istiqomah. Ya. Terakhir, teman-teman semua, Anda akan baca satu ayat. Ya. Ayat ini pun luar biasa menamparnya. Ayat ini untuk kita bermuhasabah. Ya. Kita pun sudah hafal ayatnya. Apa ayatnya? Di surat Abasa ayat 34 sampai 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Allah subhanahu dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu, pada hari kiamat, mempunyai urusannya yang menyibukkan dirinya masing-masing. Di antara mereka ada yang wajahnya berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Siapa mereka? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan juga ada di antara mereka yang wajahnya tertutup debu, diliputi kegelapan. Siapa mereka? Mereka yang tidak memaksimalkan iman dan tidak
Ingat teman-teman semua, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari muhasabahlah, nilailah diri kita. Lihat bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Kita pun harus mengakui dosa-dosa kita dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah teman-teman semua sudah selesai kajian kita malam ini ya. Semoga kajian 1 jam 10 menit Anda hitung ya. Ini Anda sampai apa namanya? Sampai tenggorokan pun kering. 1 jam 10 menit kita kajian. Alhamdulillah semoga banyak kebaikan yang kita dapatkan. Dan terakhir, Anda minta kepada antum semua ketika antum semua masuk surga dan antum nggak lihat ana, cari ana. Ya. Kalau antum sudah masuk surga duluan, cari ana. Kita saling mencari, kita saling menolong, kita saling memberikan syafaat dan harapan besar yang semoga kita semua di sini dikumpulkan kembali di surga yang Allah kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua yang Allah hormati. Terakhir, ya, karena sudah malam ya. Dan Anda pun sekarang sebenarnya posisi lagi di villa sama keluarga. Kalau keluarga lagi pada apa namanya bakar ayam, bakar jagung, masuk ke Anda sini kasih kajian. Tapi alhamdulillah diizinkan. Terakhir ya, Anda izin ya, tidak ada tanya jawab. Cuman Anda minta ada sesi dokumentasi. Ya, jadi sekarang Anda minta kepada teman-teman semua dibuka kameranya. Kita akan lanjut ke sesi dokumentasi. Setelah itu kita tutup kajian kita pada malam ini. Ya, silakan. Anda minta buka kameranya, ya. Kita buka kameranya dan juga kan ada dokumentasi. Oh ya, kita dikirim ulang di grup ya. Ada paket spesial penghafal Quran ya. Yang isinya ada 148 materi PowerPoint kajian Quran dan juga Islam. Ada juga 30 video tadabbur plus file PDF-nya. Ada juga 14 e-book seputar motivasi Al-Quran. Dan juga ada 1 planner eksklusif untuk menghafal dan juga murojaah. Anakin grup ya bagi teman-teman semua ya yang pengen paket spesial tersebut silakan langsung menghubungi nomor admin ya Anakin grup ya. Ada paket spesial ya isinya ada apa 138 PowerPoint, 30 video tadabbur, 14 e-book ya buku PDF dan juga 1 planner buku PDF. 4 poin ini harganya cuma 29.000 aja buat antum. Silakan segera hubungi nomor admin, nanti akan diarahkan untuk bisa apa namanya bisa dapat ini insya Allah. Oke, kita foto ya. Sudah dibuka kameranya. Kita mulai dari saat pertama dulu ya. Siap? Sudah siap ya? 1, 2, 3. Oke. Ada yang cek dulu di grup ya. Cek dulu ya fotonya. Oke, lanjut slide kedua ya. 1, 2, bentar ya. Ngalik maaf ya. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin slide pertama kita ulang ya. Tadi kurang bagus. Cuman ya. Bentar. Ngalik langsung begini. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Syukron. Jazakumullahu khairan. Nanti untuk apa namanya? Untuk dokumentasinya dikirim di grup insya Allah. Oke, juga mohon maaf sekali lagi tidak ada tanya jawab karena sudah malam ya dan juga ada acara keluarga. Jadi Anda harap tadi kajian 1 jam 10 menit ya. Semoga bisa bermanfaat dan banyak ilmu yang Antum dapatkan. Dan tadi pun kajian perdana Anda yang Anda itu nggak pakai PowerPoint. Nah, itu biasanya kajian pakai PowerPoint ya, tapi tadi anak full tidak pakai PowerPoint sama sekali. Tapi insya Allah semoga pesan-pesan, nasihat-nasihat anak bisa tersampaikan kepada antum. Dan yang paling penting apa? Bisa antum amalkan dan ingat jangan lupa tolong doakan. Nah, baik barakallahu fikum sudah baca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin dan juga istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan juga doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semangat semuanya, semoga dimurahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.